Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesempatan demi kesempatan Engkau memberikan bagi kami. Kami menaikkan pujian kami, syukur kami. Terima kasih. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, telinga kami, mata hati kami, untuk menerima kebenaran firman. Roh Kudus mengurapi kami semua, memiliki hati yang tetap terbuka untuk dinasihati, untuk ditegur oleh kebenaran firman. Apapun itu Tuhan, kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum saya memulai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, selamat pagi bagi kita semua yang hadir secara onsite dan yang hadir ikut live streaming di rumah Bapak Ibu masing-masing di masa raya Desember itu minggu pertama di bulan ini. Kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana ada. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang bergabung di dalam ibadah atau berjemaat di gereja GSCA CWS Kenanga dari 1 tahun sampai 5 tahun? Ada? Boleh angkat tangan? 5 tahun sampai 10 tahun yang sudah bergabung? Oh, enggak ada juga. 10, oh ada di belakang, 2, 3. 11 sampai 15 tahun? Ada. 1 atau 2 ya? 2. 16 sampai 20 tahun? Oh, ada di belakang. 21 tahun sampai 25 tahun? Banyak juga. 30 tahun ke atas? Wih, banyak sekali ya. Oke. Bapak Ibu yang secara online pasti bisa mengangkat tangan di mana Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi. Di sini nggak ada yang baru berjoin atau bergabung dari 1 sampai 5 tahun. Dari 6 sampai 10 tahun beberapa. Tidak masalah ya. Kita akan belajar bersama-sama. Kenapa saya memulainya dengan begitu. Ada yang nggak angkat tangan ya, dia tahulah ya, Tuhan tahu seberapa lama kita beribadah di tempat ini. Oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan judul khotbah saya yaitu tetaplah setia. Tetaplah setia. Pembacaan firman Tuhan di awal disebutkan tentang kasih setia Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dan lain sebagainya. Dan kalau kita sampai hari ini minggu pertama di bulan Desember, minggu kemarin kita merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-49, barangkali ada yang dari awal gereja ini didirikan sampai sekarang masih tetap ibadah di tempat ini. Itu adalah salah satu contoh sebagai anak-anak Tuhan atau murid Tuhan yang setia. Setia itu tidak bisa sekali 2 kali datang, tidak dikatakan setia. Seminggu sekali, sebulan sekali, atau 1 tahun 2 kali, waktu Paskah dan waktu Natal. Biasanya di sekolah minggu diajarkan cari murid-murid yang setia, nanti akan dapatkan reward. Jadi selama 1 tahun itu 52 minggu, kira-kira bolongnya ada berapa begitu ya. Kalau ada kriterianya, kalau dari sekian sampai sekian 30 ke atas hadiahnya seperti ini. Yang kurang rajin itu pun juga dapat hadiah. Jadi sama-sama mendapat hadiah tapi beda begitu ya. Kita akan belajar
dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang akan kita dapat di akhir daripada kesetiaan kita mengikut Tuhan. Kita baca di dalam Ulangan yang pasal ke-7 ayat yang ke-9, di situ disebutkan begini firman Tuhan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Sekali lagi kita akan firman Tuhan, sekali lagi saya akan bacakan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya. Bapak Ibu Saudara tahu, di segala musim kehidupan kita Tuhan hadir. Ada satu pujian liriknya yang mengatakan Tuhan itu tidak selalu memberikan cuaca itu selalu cerah. Cuaca ada mendung, ada hujan. Waktu kita panas, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih hujan. Begitu hujan terus menerus, repot nih ya, banjir, bocor misalnya begitu. Kita minta supaya ada berhenti dari hujan dan ada cerah. Jadi di waktu musim hujan, musim panas dan lain sebagainya, Tuhan setia. Kita akan belajar apa saja yang dimaksudkan arti setia. Setia adalah berpegang teguh pada janji atau perjanjian yang sebagaimana patut taat dan bagaimana berat tugas yang harus dijalankan. Arti setia adalah ketaatan yang tak tergoyahkan pada seseorang atau sesuatu, atau pada sumpah atau janji yang mengikat suatu ikatan. Yang ketiga, arti daripada setia adalah sikap yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Pasti kita semua pernah melakukan atau berjanji kepada seseorang atau kepada Tuhan. Janji itu ada dua oknum atau dua orang. Misalnya saya dengan Ibu Gembala, saya berjanji nanti tanggal sekian kita ketemu. Seandainya perjanjian itu tidak ditepati, berarti saya atau salah satunya itu menjadi orang yang tidak dipercaya. Karena mengingkari janji. Bapak Ibu Saudara yang berkeluarga ataupun hal bisnis dan lain sebagainya, janji itu penting sekali. Kalau nggak janji kita nggak bisa ketemuan misalnya ya. Janji harus ada. Janji jam sekian datang. Kalau datangnya telat, di Jakarta nggak ada lagi istilahnya begini. Maklumlah Jakarta macet. Nah, kalau janjinya jam 7, Bapak Ibu datang jam 9, kira-kira lain kali janji lagi bagaimana ya? Aduh, sangat disayangkan ya dengan perjanjian ini. Inilah yang salah satu hal yang tentang perjanjian, dan ada dua pihak, yang berjanji dan yang akan melakukan janji itu. Apa perjanjiannya? Bagaimana? Kita akan belajar ada 3 hal yang harus kita lakukan dengan perjanjian itu dengan supaya kita tetap setia. 3 hal yang harus kita lakukan dengan tetap setia adalah mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dan mengerjakan keselamatan. Arti setia adalah sebuah sifat berpegang teguh dan patuh. Tadi saya di awal sudah mengatakan kalau orang yang hadirnya sebulan sekali, berarti selama 12 bulan itu 12 kali. Itu kriteria setia atau tidak itu bisa diakumulasikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bekerja ya di kantor-kantor secara sekuler, dikatakan dia adalah orang yang setia. Yang bagaimana setia itu? Berapa tahun dia bekerja di situ. Setia ini juga mengabdi kepada sesuatu ikatan, baik di kantor, di gereja, ya.
Bagi Bapak Ibu, kalau memiliki karyawan, pasti ada yang mengatakan, oh karyawan itu setia banget sampai sekarang. Dari awal istilahnya, dari nol, di masa kejayaan, di masa tidak berjaya, dia tetap di situ. Itu memberikan loyalitas yang tinggi. Saya bekerja di satu yayasan yang dikatakan dari awal mula sampai sekarang, ini orang nggak pindah-pindah gitu ya. Bukan nggak pindah-pindah bagaimana, karena apa? Itu satu pengabdian. Saya memberikan hidup saya, loyalitas kepada pekerjaan itu dengan konsisten dan setia. Kita akan belajar tentang mengikut Yesus. Dari yang pertama adalah kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Di sini mengikutnya ada 2 kali. Sekali lagi. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Arti mengikut itu adalah mengiringi, ya. Kalau saya di sini, nanti ada orang yang di belakang, itu mengikut, ya. Bapak Ibu tahu, kalau Yesus di depan, kita di belakangnya. Ada satu pujian, mengikut Yesus adalah keputusanku. Bukan hanya itu, lagu bagus sekali, tetapi prakteknya Bapak Ibu itu ya dianggap sulit ya sulit, mudah ya mudah. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita orang tua menjadi teladan bagi anak-anak, pasti orang lain katakan, itu anaknya siapa? Seperti siapa orang tuanya? Makanya dia mengikuti teladan. Kita pada hari ini belajar mengikut Yesus di dalam setiap waktu. Tadi dikatakan bahwa cuaca tidak selalu cerah, cuaca juga tidak selalu hujan. Ada waktunya, semua ada waktunya. Kita di dalam proses mengikut Yesus itu juga ada proses dan waktunya. Barangkali saat ini kita mengikut Yesus di dalam satu kemegahan atau satu kemewahan atau satu kelimpahan, itu mengucap syukur gampang sekali. Tetapi tatkala kita menghadapi satu situasi kondisi yang berturut-turut, kalau kata orang mengatakan sudah ketiban tangga juga, begitu ya. Jadi artinya masalahnya berturut-turut, satu belum selesai, satu lagi sudah menyusul. Bagaimana menyikapinya? Apakah dengan kita mengikut Yesus, ya Tuhan, undur saja, berat sekali ini bebannya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara di dalam pengiringan mengikut Yesus, di saat Bapak Ibu dalam keadaan dan kondisi yang terburuk, Bapak Ibu mengundurkan diri, satu kali nanti masalah itu akan datang lagi. Berarti kita belum lulus, ya. Kita yang punya anak-anak kelas 1, dia mau naik kelas 2, kelas 3 dan selanjutnya. Step by step harus dilalui. Bukan dengan kekuatan kita, dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu dikatakan Bapak Ibu sebagai seorang pemenang, dan lebih daripada pemenang, bukan diam-diam, diam saja begitu ya. Tidak, ada satu perjuangan. Di dalam mengikut Yesus, di saat kita dalam keadaan nol atau titik terendah, kita tetap memandang Dia, tetap mengikut Dia. Itulah satu hal yang membuat kita naik akan lebih tinggi. Di dalam kehidupan kita nggak ada yang namanya terlepas dari masalah. Orang-orang yang kita kasihi, yang dekat sama kita, tiba-tiba misalnya ya dipanggil Tuhan. Itu satu kehilangan yang luar biasa. Belum selesai itu ada lagi kecelakaan. Itu terjadi dalam keluarga saya. Adik ipar saya meninggal,
Nggak lama kemudian, baru beberapa hari yang lalu, istrinya itu adik saya, kecelakaan. Itu namanya masalah bertubi-tubi. Saya hanya katakan kepada beliau, karena dia belum percaya Tuhan, sabar, tabah, kamu harus berjuang. Paling kalau saya katakan Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan selalu ada pengharapan. Ingat anak-anak, dia hanya dikasih motion, amin. Ya, saya tidak tahu kedalaman hatinya, tetapi itu sudah ada sedikit yang saya memberitakan kabar baik. Tidak mudah juga di dalam mengikut Yesus, menyangkal diri itu tidak mudah, nggak enak, apalagi memikul salib. Saya di dalam keluarga, pertama-tama saya yang menjadi dipanggil Tuhan menjadi murid Tuhan. Dan janji Tuhan, satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Itu waktunya tidak sedikit juga. Mengikut Yesus tidak mudah. Saya sama saudara-saudara membaca Alkitab, bagaimana saudara? Alkitab taruh di bawah lemari, di baju. Nanti kalau mau ke gereja dilempar begitu, nanti putar baru bisa ini. Karena itu dibenci. Murtad saya. Katakan, kamu sudah enggak menjadi anggota keluarga. Secara fisik iya, secara fisik saya anaknya bapak saya dan lain sebagainya. Mengikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Kalau saya waktu itu mendapat kecaman atau kebencian dari saudara-saudara saya, kemudian saya bilang, Tuhan, ternyata ikut Engkau itu enggak enak. Sudah, terima kasih Tuhan. Sampai di sini saja. Itu berarti saya tidak ada di sini saat ini. Kalau saya mengambil keputusan waktu itu berapa puluh tahun yang lalu, saya angkat tangan dan katakan, Tuhan terima kasih, susah sekali ikut Engkau ya, menyangkal diri, memikul salib, bukan memikul kayu begitu ya, tetapi memikul hal-hal yang tidak sama sekali sesuai dengan kemauan dan kehendak kita. Saya berjuang tidak sendiri, didampingi oleh orang-orang yang di sekitar. Tetap semangat, tetap semangat. Itu kata-kata positif saudara. Jadi di dalam pengiringan kita mengikut Yesus yang tidak mudah ini, bagaimana bisa bertahan, bagaimana mau bisa setia, kita harus di lingkungan orang-orang yang memberikan motivasi atau penyemangat di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa sendiri. Kalau saya sendiri waktu itu, saya tidak dekat dengan hamba Tuhan yang saya bisa curhat sama beliau, ya saya nggak ada di sini saat ini. Saya tetap terhilang. Mengikut Yesus harus setia. Sekali lagi, nggak sekali dalam setahun, 2 kali dalam setahun, tetapi terus menerus secara konsisten memberikan loyalitas yang tinggi. Nanti akan kita mendapatkan reward yang Tuhan sudah janjikan buat kita semua. Kalau kita di pemakaman selalu ada yang mengatakan dia sudah mengakhiri perjuangannya. Memang hal yang pertama dikatakan, hal yang awal itu tidak menjadi penentu. Yang menjadi penentu adalah yang terakhir. Tetapi kalau kita tidak mengawali, ya tidak ada akhirnya, nggak mengawali. Seperti Bapak Ibu misalnya, kayak saya yang badannya gemuk, overweight karena kondisi kaki dan lain sebagainya. Saya bertekad banget untuk bisa menurunkan berat badan. Itu susah loh, pergumulan loh ya. Tiap hari makan yang enak-enak misalnya ya. Bagaimana caranya? Ya bertekad. Memulai kapan? Saat ini. Begitu. Saya ambil keputusan saat ini. Seperti itu. Bagi Bapak Ibu Saudara, ada apapun juga di dalam mengiring Yesus. Kapan ya saya mengikut Yesus? Besok deh ya, suka ada menunda. Besok aja saya ke gereja. Online kan juga bisa gitu ya. Sekarang udah gak masa pandemi. Mari kalau memang keadaan memungkinkan datang bertemu dengan saudara-saudara seiman. Mengikut Yesus harus dengan setia. Setia terus menerus. Kalau saya bergabung dengan guru-guru sekolah minggu, ada yang baru, ada yang lama. Kita terus mengikut, itu tidak hanya sebentar berhenti, sebentar mengikut ya. Seperti beribadah, sebentar muncul, sebentar enggak.
Bisa ada alasan, maksud saya kalau dari segi kesehatan misalnya. Oh, kemana saja nggak ibadah misalnya begitu ya. Oh, saya ada sesuatu. Boleh, nggak apa-apa. Di setiap musim kehidupan kita, baik atau buruk, dalam kelimpahan dan dalam kesusahan, dalam masalah, tidak ada masalah, mengikut Yesus kalau itu menjadi keputusan kita, kita harus melakukannya dengan setia. Kalau saudara tidak pernah sakit, saudara tidak akan bisa mengatakan bahwa Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter. Kalau saudara tidak pernah tidak ada masalah yang misalnya kekurangan uang, saudara nggak akan tahu bagaimana rasanya kekurangan kemudian di saat yang sudah mepet gitu ya, last minute gitu ya, Tuhan menyatakan kasih-Nya, melimpahkan berkat-Nya, saudara nggak akan bisa mengatakan Tuhan mencukupi. Kalau saudara tidak pernah mengalami masalah, saudara tidak bisa mengatakan bahwa Yesuslah menjadi jawaban. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban. Karena ada pertanyaan dan itu pasti ada jawaban di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, selain kita mengikut Yesus, yaitu kita yang menyangkal diri mengikut Yesus dan lain sebagainya, ini adalah perjalanan bersama. Ya, mengikut Yesus melakukan perjalanan bersama. Kalau Bapak Ibu misalnya ada pergi ke suatu tempat dan kemudian tidak pergi sendiri, artinya dalam misalnya pergi ke Singapura dengan tour leader itu akan mendampingin Bapak Ibu. Mau ke Israel ada tour leader yang mendampingi. Nah, di dalam mengikut Yesus itu kita melakukan dan kita didampingi oleh Yesus. Di dalam kehidupan kita, di dalam setiap apapun, Yesus itu ada di samping kita. Kenapa kalau kita merasa sepertinya Tuhan tidak hadir, sepertinya Tuhan tidak menolong, sepertinya Tuhan tidak campur tangan? Saudara jangan berpikiran seperti itu. Ingat, waktunya berbeda, waktunya Tuhan menjawab atau menyertai kita dan menjawab setiap doa-doa dan pergumulan kita itu sesuai dengan waktunya. Kalau kita misalnya ngomong sesuatu langsung jadi, kita akhirnya menyetir Tuhan. Ya, harus jadi nih, kalau nggak jadi saya nggak ikut, begitu. Bukan begitu ya, mengikut dengan setia. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus tetap setia melayani. Melayani saya ambil dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. 38 mengatakan seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Kemudian, tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Apa yang kita pelajarin dari ayat ini, dari kitab Lukas ini? Bapak Ibu sudah tahu ceritanya Marta dan Maria. Marta ini sibuk, Maria duduk manis di dekat Yesus. Tentang hal melayani, yang sebenarnya yang Tuhan mau adalah kita duduk manis di hadiratnya, itu melayani yang sesungguhnya. Kalau yang main musik dan lain sebagainya itu bukan melayani. Melayani itu yang kedua, kegiatan, aktivitas. Bapak Ibu sering saya membaca
berita atau informasi atau WA, dikatakan saking sibuknya kita merasa gersang. Pernah ya? Sibuk sekali, merasa gersang karena tidak ada waktu untuk seperti Maria. Kita bukan berarti 24 jam duduk manis di rumah, di kamar, kita membaca kebenaran firman Tuhan, doa terus menerus, kita tidak bekerja, bukan seperti itu juga ya. Ada porsi-porsinya. Kalau misalnya ada orang yang memang bukan berarti tidak ada kegiatan, yang memang ada porsi di situ, melayani di situ, nanti akan lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Seringkali kita rindukan di dalam kita mengikut Yesus ini, melayani dalam situasi dan keadaan duduk manis di hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasakan barangkali kalau saya pagi berdoa ya tidak 1 jam ya, mungkin setengah jam membaca firman Tuhan, itu menghadapi hari itu berbeda dengan yang tidak melakukan apa-apa, tidak duduk di hadirat Tuhan. Kenapa? Saya sudah coba. Kalau kesiangan kan nggak bisa lagi ya, kesiangan bangun kesiangan, cepet sampai kantor itu ada aja yang membuat kita bikin semerawut begitu ya. Setelah saya koreksi, oh iya tadi tidak bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, sedikit mendengarkan firman Tuhan di hadiratnya. Barangkali kita tidak membaca 4-5 pasal di pagi itu karena harus menyiapkan waktu atau kegiatan dengan yang lain. Tapi kalau kita di hadiratnya melayani Tuhan yang pertama-tama, itu akan menjadikan kita berbeda dengan orang-orang yang lain. 2 hal ini yang saya sudah mengalami, bahwa beda mengawali hari itu bersama di hadiratnya Tuhan, dan beda sekali saat itu tidak menyertakan Tuhan, tidak mengucap syukur, tidak berdoa semenit pun istilahnya ya, itu akan berbeda sekali. Kalau kita di hadirat Tuhan, malam hari barangkali sudah terlalu ngantuk, hanya lapor saja ya, Tuhan terima kasih sepanjang hari ini bla 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 bla, amin. Bapak Ibu tidur dengan nyenyak itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa, bukan? Saya nggak punya kasur yang harganya ratusan ribu atau puluhan ribu, puluhan juta misalnya. Saya bisa tidur aja di ngegeletak begitu, bisa tidur nyenyak. Itu mahal sekali harganya loh, nggak bisa dibeli. Nggak harus dengan kasur yang mewah baru kita bisa tidur nyenyak, bukan itu. Bisa juga sih kalau kita memang diberkati ya beli, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Tentang tidur nyenyak itu kan berbeda, nggak bisa kita. Kadang ada orang yang gelisah banget, kasurnya udah mewah loh, gelisah banget. Lihat orang ya, saya waktu tinggal di Rawamangun, setiap pagi melewati Pulau Mas itu ada orang yang tidur di atas gerobak sampah, pemulung. Saya bilang ini orang tidur ya, itu menjadi perenungan bagi saya. Orang ini tidur enak banget ya, nggak pakai kasur dia. Di atas gerobak, bahkan di sampingnya gerobak, takut gerobaknya hilang kakinya begitu kan ya. Nah, dia bisa tidur nyenyak. Apakah dia nggak ada masalah? Ada Bapak Ibu. Dia bingung mungkin, tetapi sekalipun tidak diungkapkan, pasti dia juga ada masalah. Mereka aja ibaratnya yang tidak memiliki Tuhan yang setia, dia bisa merasakan itu. Bagaimana dengan kita? Melayani Tuhan dengan duduk manis di hadirat Tuhan. Minimal 5-10 menit, 15 menit, 20 menit. Bagaimana Bapak Ibu mengatur waktu Bapak Ibu sendiri? Kalaupun ada ketentuan-ketentuan, nggak bisa juga, nggak masalah. Tetapi 5-10 menit waktu yang indah bersama Tuhan. Kalau saya tidak sempat membaca Alkitab di rumah, sampai kantor saya membaca Alkitab dulu. Satu fatsal kitab Amsal berdasarkan tanggalnya ya, berdasarkan tanggalnya, maka Bapak Ibu akan berbeda. Melayani Tuhan dengan kegiatan-kegiatan ini tidak salah. Tuhan mau kita semua menjadi alat Tuhan, menjadi tangan Tuhan,
menjadi orang yang melayani Tuhan di bidangnya masing-masing. Bapak Ibu, kita semua satu tubuh yang kita tidak sama. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, dan lain sebagainya. Kalau semuanya jadi tangan itu akan lucu. Semuanya jadi kepala akan lucu. Begitu ya? Akan lucu. Semuanya jadi kaki. Siapa nanti yang ngatur? Enggak ada kepalanya begitu. Jalan masing-masing. Enggak. Semuanya tertata dengan rapi. Begitu luar biasanya Tuhan. Kita melayani Tuhan harus dengan setia. Setia dan setia. Terus menerus. Ada gesekan enggak dengan Bapak Ibu dengan pelayan-pelayan yang lain? Ada. Firman Tuhan udah jelas mengatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada gesekan, barangkali di saat itu moodnya lagi tidak bagus, jadi kata-katanya yang keluar gak bagus. Yang lainnya jadi baper, tersinggung saya dengan kata-kata dia, kasar banget. Saya mundur saja, saya tidak mau melayani. Pindah saudara, tempat lain, di komunitas lain. Begitu juga akan ada gesekan. Nggak mungkin, mau di tempat manapun selalu ada. Jadi kalau Bapak Ibu tetap bertahan, bergesek satu dengan lain, dengan hamba-hamba Tuhan, dengan pelayan-pelayan Tuhan yang lain, Bapak Ibu tetap setia di tempat ini. Itulah yang dikatakan Bapak Ibu setia lebih dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saya dari kampung ke Jakarta waktu itu bingung, Jakarta ini kan luas. Saya ikut kakak saya di Jakarta Barat, kemudian kakak saya kan tidak bergereja, jadi saya harus cari tahu bagaimana gereja. Saya ada ibu rohani, dikatakan kamu besok jam sekian datang ya, kita ke gereja. Ke gereja naik bus, naik becak dulu, naik bus sampai di tempat ini Bapak Ibu. Pertama kali saya di Jakarta nginjak gereja yang besar sekali, karena di kampung gerejanya kecil ya. Saya bingung, wow, banyak banget ini orang, disuruh berdiri yang baru pertama kali datang. Saya duduk di sebelah sana, saya ingat. Kalau datangnya telat, gak kebagian tempat, jadi datang lebih awal. Kemudian berdiri, disalami semua orang. Saya bilang di Jakarta ramah-ramah juga ya orang-orangnya ya. Tidak seperti saya bayangkan di Jakarta ini nanti bagaimana, gereja bagaimana, dan lain sebagainya. Saya terus lagi melanjutkan bertemu dengan teman-teman yang tadinya saya tidak kenal, menjadi komunitas, menjadi keluarga. Ya, menjadi keluarga. Di dalam melayani Tuhan, ambil bagian di dalam pelayanan ini, tidak harus pelayanan mimbar, apapun yang menjadi talenta bagi Bapak Ibu Saudara, lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Saya hanya bisa berdoa pun enggak mau di depan umum, enggak apa-apa. Tuhan yang melihat hati daripada Bapak Ibu. Ada yang memang demam panggung, berdoa enggak berani, enggak apa-apa, jangan dipaksa-paksa. Nanti grogi malah enggak karuan begitu. Biar aja dia berdoa dengan caranya, tapi dia melakukannya dengan setia. Kalau saya berdiri di tempat ini, pasti ada orang-orang yang sudah berdoa buat saya. Yang saya tidak tahu di mana mereka, tetapi mereka mendukung saya di dalam pelayanan ini. Melakukan atau melayani Tuhan dengan setia. Kemudian kita akan lanjut, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan setia. Apa Bapak Ibu Saudara yang dimaksudkan? Tetap mengerjakan keselamatan dengan setia. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini,
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman Tuhan, agar kamu dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa kamu tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bapak Ibu, kita semua percaya bahwa keselamatan itu bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik baru kita diselamatkan, tetapi keselamatan itu adalah kasih karunia yang diberikan gratis. Ya, kita semua kalau ada namanya gratis itu senang sekali ya. Apalagi kalau yang sekarang ini di online itu ya, 11 gratis ongkir. Ya kita belanja. Itu menyiasatinya. Gratis bukan berarti gratisan yang murah. Keselamatan yang kita terima itu keselamatan yang bukan murah. Karena kita tidak mampu membeli keselamatan itu. Kenapa kita harus mengerjakannya dengan setia? Keselamatan yang sebenarnya tidak bisa hilang. Tetapi kita kalau nggak merawatnya, bisa-bisa kita tidak selamat. Sekali lagi, hal yang awal memang tidak menentukan. Tetapi kalau tidak diawali, tidak ada kata akhir tadi, jangan ya udah saya diselamatkan, saya hidup sembrono. Tidak. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Takut gentar itu bagaimana? Gemeteran begitu? Bukan. Dimanapun kita berada, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita itu dengan takut dan gentar. Hal kejujuran misalnya. Bapak Ibu kalau punya pegawai, rajin sih, rajin banget. Tapi suka mencuri, bagaimana? Tetap kita pertahankan? Enggak. Rajin, ada kriterianya. Ini rajin banget ya, pagi-pagi dan lain sebagainya. Tapi suka mencuri, pasti dia akan dikeluarkan. Bagi Bapak Ibu mungkin punya pegawai yang dia tidak terlalu pintar, ya, tidak terlalu pintar. Tapi dia jujur, pasti dia yang diambil. Kalau interview nggak langsung tanya gajimu berapa, enggak. Bisa juga yang begitu. Tetapi kalau seorang karyawan atau pegawai yang baik, dia akan mengatakan saya akan bekerja dulu, lihat dulu nanti hasilnya bagaimana. Mengerjakan keselamatan di dalam Tuhan ini kita harus lakukan dengan setia, dengan hidup yang tidak beraib, hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Kapan itu memulainya? Kalau belum memulainya, dari sekarang. Kalau misalnya Bapak Ibu atau siapa saja yang pernah menjadi saudara-saudara seiman melakukan kecurangan, tegur dia. Katakan, kamu curang, jangan curang lagi. Itu maksudnya ya. Kalau bohong, ya jangan bohong lagi. Biasanya kalau bohong sekali, itu akan terus-menerus ditutupin dengan kebohongan yang lain. Dengan mengerjakan keselamatan di dalam Tuhan ini, kita harus lakukannya dengan tekun dan setia. Jangan di akhir hidup kita, nggak tahu. Awalnya sih rajin, setia dan lain sekali. Satu hal yang membuat dia mundur, tergesek dengan saudara seiman, kepahitan, tidak mengampuni, mundur. Yang rugi diri sendiri. Kita tidak luput dari kata-kata kita yang menyinggung perasaan satu dengan yang lain tanpa kita sadari. Kecuali Bapak Ibu sengaja menyerang dia, begitu ya, beda. Kalau dalam sikap-sikap kita misalnya ada sesuatu yang kita tidak sengaja, akhirnya menyakiti dia dan dia menyimpannya, ya, saya nggak mau mengampuni, saya tersinggung dengan si A. Yang kepahitan, jadi Bapak Ibu sendiri nanti yang akan menderita, nggak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12-16, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan seperti yang tadi saya katakan. Kemudian keselamatan yang berikutnya yang harus kita kerjakan, senantiasa berpegang kepada firman Tuhan.
menjaga seluruh kehidupan kita tetap hidup dalam kesucian dan kekudusan. Kita semua memang tidak ada yang 100% kudus 100%, tetapi kalau ada hal-hal yang menghalangi kita atau menjadi kendala untuk kita hidup tidak jujur, untuk kita hidup tidak kudus, kita memohon perlindungan daripada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Ketiga hal ini yang kita kerjakan dengan setia, maka Tuhan akan memberikan reward atau hadiah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak setia dari awal sampai akhir, hadiahnya akan berbeda, ya. Secara dunia atau secara kita sekarang aja, ya. Kalau melakukan sesuatu hanya bolong-bolong, pasti rewardnya berbeda, nilainya berbeda, begitu ya. Apalagi di dalam Tuhan, memang tidak nanti mendapatkan sesuatu yang bagaimana, tetapi kalau kita melakukannya dengan setia, maka akan ada reward yang dari Tuhan. Di ayat yang terakhir dikatakan, mengapa kita tetap setia mengikut Yesus, melayani dan mengerjakan keselamatan kita. Karena di akhir dari kehidupan kita, maka ayat ini akan berlaku bagi kita. Dari Matius pasal 25 ayat 21 dan 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat yang 23 diulang lagi. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Ayat yang berikutnya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ini bukan hanya ayat penyejuk, tetapi ini reward bagi orang-orang yang setia mengiring Tuhan di setiap musim kehidupan yang up down ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tapi kita mengerjakannya, kita mengikut dengan setia, kita melayani dengan setia, dan kita mengerjakan keselamatan dengan setia. Bapak Ibu Saudara, sudah sekian puluh tahun Bapak Ibu mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan mengerjakan keselamatan. Jangan sampai di sini, masih ada waktu yang panjang jika Tuhan menghendaki. Lakukan dengan setia. Kadang-kadang kita terjatuh. Dikatakan ayat firman Tuhan, sekalipun kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Ada orang-orang yang di sekitar kita yang menopang kita di dalam doa, yang menasihati, mengingatkan kita dari kata-kata hikmat, maka kita akan kuat. Marilah kita melakukan ini, apapun yang Tuhan berikan bagi kita, kita lakukan dengan setia. Maka ayat ini menjadi ayat perjanjian kasih Allah yang setia kepada Tuhan itu terrealisasikan bagi kita, kita bisa mengalaminya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang belum setia, mari kita setia. Yang sudah setia, mari tetap terus setia di dalam Tuhan. Sambil kita mengoreksi diri kita masing-masing, firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, ini juga untuk saya. Kadangkala juga masalah hal-hal yang lain yang sepertinya membuat kita drop, bangkit. Kita berjanji kepada Tuhan, kalau Tuhan yang setia, kita akan mengiring Dia juga dengan setia. Mari kita angkat satu pujian yang menguatkan bagi kita semua.
bahwa kita mau tetap setia, sehingga kita menjadi Tuhan menemui kita atau menjumpai kita sebagai hamba-hamba yang setia. Tidak hanya di awal atau tidak hanya tinggal sedikit, tetapi dari awal hingga pada akhirnya Tuhan menemui kita dengan setia. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama dan kita akan berdoa.